Weh, Pak Adi, Pak Adi. Pak Rian udah lama nih nggak jumpa. Iyalah, jadi Tengok-tengok tuh sering bilang inspeksi mobil kilometer putaran. Tahu dari mana? gimana? Nggak senang? Ya, sebagian senang, Hmm, sebagian tidak senang ya ketar yang melakukan ya. iya, ketar ketir ya kan. Jadi tunggu kita bakar lah rokoknya. Siap, siap. Hmm, ini apinya itu pun kecil kali, biar nggak cepat habis nih. Jadi banyak juga orang yang bilang kan, wah ini ngasal-ngasal nih. Ada juga sebagian komen yang komen di YouTube ya bilang kilometer nggak bisa diputar katanya. Katanya. Katanya, saya ini dari Toyota Pusat. Katanya. Faktanya di lapangan? Faktanya di lapangan masih bisa. Yang nggak bisa diputar kilometer itu, kalau berdasarkan pengalaman di bengkel ya, Eropa, mobil Eropa itu jarang. Jarang atau tidak ada? Nggak ada yang bisa. Pernah kejadian Chevrolet Captiva diputar kilometernya. Dibawa jalan 100 kilo sama yang beli ini udah oke nih kemarin karena dia nggak ngecek nih, dia hanya sharing, dia tiba-tiba WhatsApp karena nomor WhatsApp kan ku tampilin di TikTok tuh kan Ya. Jadi dia beli Captiva di Jakarta, kilometernya itu 89.000 Tahun? tahun 2015 mobilnya. Secara tahun nggak mungkin ya. Nah, secara tahun kan itu. Jadi begitu dia bawa jalan, dia kan kebetulan orang Surabaya yang sharing ini, dia Surabaya. Jadi dibawa pulang ke Surabaya, tiba-tiba kilometernya jadi 170.000. Oh, balik ya? Balik dia, balik. Nah itu makanya kesalahan kenapa rata-rata mobil-mobil Amerika, Eropa atau benua-benua sana itu sulit untuk diputar kilometernya. Kalau Jepang gampang, kalau Jepang banyak spesialisnya. Jadi tahunya kondisi mobil Jepang nih yang sering diputar kan? Tahunya kondisinya bahwa itu sudah putaran. Ciri-ciri ya, ciri-ciri. Jadi dari ciri-ciri sebenarnya. Ini kita bicara di luar data dulu ya, karena biasanya aku pakai scan itu udah kelihatan. Ya, kita kan secara kasat mata nih. Secara kasat mata biasanya. Apa sih yang biasa dilihat gitu? Biasanya itu dari setir, dari shift knob atau panel perpindahan gigi, habis itu panel kopling. Ya. Kalau dia kopling habis itu rem sama gas. Nah, itu banyak juga yang lain kayak door trim. Itu bisa ketahuan juga. Habis itu dari jok supir. Ya. Itu bisa ketahuan juga. Nah, sebagian orang yang jok supir ini jarang orang tuh menganalisa sampai ke sana. Karena jok supir kita logika sederhana ya. Mobil itu sering didudukin, sering dibawa pergi, otomatis jok supir itu kempes dia, betul. Ya, jadi posisinya sih wajar jadinya ya. Wajar jadinya. Misalkan nih kilometernya baru 30.000 misalkan. Tapi jok supir udah kempes. Nah, kan orang berpikir di sana, oh, jok supirnya udah kempes. Bisa jadi kalau badan anggaplah gini, badan orangnya oversize misalkan kan, dia yang bawa itu oversize. Enggak juga dia secepat itu. Enggak secepat itu. Habis itu dari kulit jeruk setir bisa ketahuan juga. Cuman sekarang pedagang udah pada pintar. Ganti kulit. Bukan ganti ya? Ganti setir. Jadi kalau untuk setir-setir mobil yang murah, misalkan kayak Avanza, habis itu Xenia, itu kan setirnya murah tuh, masih 700-800 ribuan. Kalau yang copotan. Iya. Nah, jadi dia ngambil yang copotan yang kulit jeruknya itu masih ada. Masih bagus. Tapi bekas pakai ya? Bekas pakai. Jadi kalau diganti baru pun harusnya kalau ganti baru ketahuan. Orang pada curiga juga. Kenapa diganti baru kan? Betul. Nah, habis itu atau mungkin alasan klasik bisa jadi ganti ke new ya. New, betul. Aduh, ketahuan nanti malah ditiru nanti. Alasan klasik tuh. Iya, malah ditiru nanti. Jadi memang kebanyakan orang belum kepikiran sampai sana. Diputar kilometernya, habis itu setirnya diganti yang mobil tipe di atasnya. Jadi ada alasan di sana. Ya, katanya upgrade. Nah, itu belum pakai sebenarnya. Cuman kalau orang tuh ngeliat video ini pasti dilakuin. Malah dilakuin jadinya kan. Iya. Jadi selain dalam kabin lah ya. Selain setir, terus kursi, dari mesin bisa juga. Dari mesin itu apa sih yang dilihat? Dari mesin gini, kita pakai logika sederhana lagi. Ini untuk semua nih informasi nih ya. Jadi di mesin itu ada packing tutup klep namanya. Ya. Nah, packing tutup klep ini
umurnya kalau dia berdasarkan kilometer, dia 80.000 baru rembes. Sampai 100.000. 80.000 80 sampai 100.000 dia udah mulai rembes. Rembes ya, bukan dia bocor. Rembes Ya. olinya keluar. Habis itu kalau berdasarkan tahun, dia 5 tahun atau 6 tahun. Dia udah mulai getas tuh karetnya. Oh, berarti mulai nampak Mulai kebocoran. lihat kebocoran. Jadi kalau misalkan mobil Umur 2 tahun lah, umur 2 tahun. umur 2 tahun misalkan kan, umur 2 tahun. Misalkan mau sekarang 2024, umur 2022. Ya, mobil Oke. tahun 2022. 2022. Kita lihat kilometernya masih 40 atau 35 ribuan. Ini sebodoh-bodohnya orang mutar ya. Sebodoh-bodohnya orang mutar, jadi 30.000 atau 40 ribuan. Karena orang ngambil pasti maksimal pemakaian setahun 15.000. Oke. Nah, itu maksimal pemakaian ya, biar mobil dibilang nggak lasa. Kalau mobil lasa tuh 20.000 itu udah lasa, gitu kan. Setahun, pemakaian setahun ya, 20.000 kilometer. Ya harusnya wajar sih 20.000 satu tahun ya. Wajar kan harusnya kan. Jadi kalau kilometer di 35.000 tadi, habis itu packing tutup klep tadi sudah rembes, kita udah bisa analisa di sana, kok udah mulai rembes gitu. Berarti ada kemungkinan ya? Ada kemungkinan. Tapi belum pasti. Belum pasti. Tapi di sana udah ada kemungkinan dari mesin. Habis itu kita cek lagi, misalkan kayak hal-hal kecil aja di dalam mesin tuh, kayak tap-tap pabrik itu kan ada coretan-coretan pabrik warna kuning kan? Ya, yang ada warna kuning, spidol lah ya, spidol kuning, biru, merah gitu kan. Nah, ini udah mulai pudar juga. Habis itu ngelihat di kondisi mesin tapi ya. Habis itu olinya udah mulai slaks. Nah, ini kita udah berpikir, slaks tuh berlumpur. Ya. Jadi kita udah mulai analisa di sana. Ini by analisa aja sih sebetulnya. Tapi dengan catatan tidak berdasarkan scan tadi ya. Kita bicara di luar belum scan. Kita masih ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik kan. Jadi melihatnya dari sana juga, dari mesin itu. Habis itu kalau orang tanda lagi sih ban sebetulnya. Cuman ban kan bisa diganti. Ya, kalau ban kayak bukan sesuatu yang inilah. Karena gini, ada juga orang sebagian kilometer kok masih 10.000, 15.000, tapi ban udah mulai tipis kan itu. Iya. Nah, mungkin di Jakarta sana jarang ada jalan beton. Mungkin. Tapi kalau di Pekanbaru kan rata-rata beton semua. Kebanyakan. Ya, kebanyakan beton. Jadi jalan beton itu justru memakan lebih banyak karet si ban tadi. Karena daya rekat di sana cengkramannya itu kan kasar. Iya. Jadi dia lebih cepat botak. Udah pernah dibandingin sih. Orang yang jalan kalau di Pekanbaru, kalau teman-teman tahu, dulu jalur sini ke Siak itu lewat Maridan. Itu rata-rata beton. Maridan itu dari ujung ke ujung itu beton ya. 30 kilo lebih itu jalannya beton semua. Jadi PP dari sana itu kilometer 15.000 terbukti lebih cepat mengikis ban. Dengan kondisi yang dilaluinya adalah pakai jalan beton ya. Betul. Tapi kalau rata-rata dipakai aspal, justru lebih di bawah itulah. Dia daya cengkramnya kan pas gitu kalau di aspal. Oke, itu dari sisi ban. Dari sisi ban. Jadi kita nggak terlalu bisa pastikan kalau dari ban nggak pasti ya. Kemudian kalau dari rem tadi, dari pedal rem. Dari pedal rem atau pedal kopling atau pedal ini. Pedal rem atau pedal kopling itu biasanya gini. Itu kan dia karet. Ya. Jadi kalau sering ada aktivitas pijak kopling, pijak rem, dia bakalan kemakan tuh sudutnya. Di sudutnya atau di tengahnya? Bukan, tergantung kita. Kita kan kalau nekan rem nggak pernah di tengah loh. Nggak pasti ya. Ya, kadang kalau aku kebiasaan pasti di pinggir gitu kan. Nah, pinggir kopling pun kadang di pinggir. Botak sebelah ya? Botak sebelah dia. Biasanya dia udah mulai melingkar tuh. Nah, itu kita udah bisa jadi patokan juga bahwasanya, wah ini kilometer. Berarti kemungkinan masih masih bisa. Itu jadikan kemungkinan. Habis itu door trim. Door trim itu biasanya kita buka tutup pintu. Itu kan kadang ada warnanya abu-abu atau silver atau hitam gitu kan. Nah, kalau warna silvernya itu udah mulai terkikis ganti warna jadi warna hitam, otomatis kita udah bisa analisa, oh ini udah sering kepegang, udah sering buka tutup pintunya. Tapi kilometer kok masih rendah. Nggak mungkin kan orang masuk mobil cuman buka tutup, diam di dalam nggak jalan habis itu. Nah, itu udah bisa jadi salah satu indikasi juga. Oke, berarti dari ciri-ciri fisik kita bisa lihat dari setir, kemudian tempat duduk ya, duduk supir, kemudian dari door trim. Kalau dari mesin berarti dari seal packing tadi ya. Seal packing tutup klep bisa juga. Habis itu kalau dari roda itu malahan yang jadi patokanku kali disc brake atau cakram piringan, ciri piringan cakram. Piringan cakram.
Karena piringan cakram ini paling gimana ya? Paling gampang nandainya dari sana. Kalau misalkan dia sudah mulai berparit, otomatis dia udah 2-3 kali ganti kampas rem. Jadi kalau udah 2-3 kali ganti kampas rem, nah biasanya nih kampas rem itu berapa umurnya? Umur kilometer Pemakaian ya per kampas rem rata-rata. Kampas rem itu umur pemakaian itu 40.000, 50.000 itu masih. Artinya kalau udah berparit, kemungkinan udah putaran ke 120.000 turun. Ya, kalau udah 2-3 kali ganti kan kita udah bisa analisa di sana. Cuman kadang ada juga orang yang iseng, kalau di bengkel tuh ada langganan tuh, sebulan sekali dia ganti kampas rem. Sebulan sekali. Fungsi? Jadi gini, dia itu punya Land Cruiser. Bapak ini punya Land Cruiser tahun 2019. Jadi dia setiap jalan ke Jakarta itu nggak pernah naik pesawat. Harus naik darat. Dia naik LC dia itu. Terus dari Pekanbaru ke Jakarta, kontrol usahanya dia kan ada pertambangan batubara di Kalimantan. Jadi sini Jakarta dia pakai bayi itu dia nggak pernah naik pesawat. Karena dia takut mati di pesawat katanya. Memang ya, itu katanya, serius. Jadi setiap mobilnya sebulan sekali datang ke bengkel, servis ganti oli, kampas rem wajib ganti semuanya. Nah, jadi memang kayak gitu. Kalau Bapak itu memang keluar kota itu memang selalu pakai mobil pribadinya. Dan wajib ganti kampas. Setiap dia pulang dari Jakarta itu pasti ganti kampas. Jadi kita ke kesimpulan nih dari ciri-ciri fisik. Berarti yang harus diperhatikan pertama itu mungkin setir, terus kursi pengemudi, habis itu door trim, habis itu shift knob, pedal kopling, pedal gas, pedal rim. Dan itu udah ketahuan packing semua. ya, packing tutup klep di mesin ya. Tapi kalau secara kondisi fisik yang kita bahas tadi itulah. Kemudian kalau nih ciri-ciri fisiknya mengarahkan. Ini kemungkinan nih putaran nih, kilometer putaran. Baru kita bicara di data. Jadi akan dari scan. Betul, di scan. Kalau buat teman-teman yang belum ibaratnya nggak ada scan, ragu untuk apa? Udah banyak kok aplikasi bengkel resmi. Kita bisa ngelihat track record dia di sana. Misalkan Toyota, ada My Toyota, Daihatsuku, itu kan bisa ngecek kilometernya di sana. Berarti cek record dia servis. Record dia servis, jadi bisa ketahuan di sana. Ya logika gini aja deh. 2024 dia baru servis di kilometer 200 bulan 1, misalkan ya 2024 bulan 1 dia 80.000 ya. 80.000 misalkan nih. Misalkan. Habis itu di bulan Agustus turun. Tiba-tiba dia jual 30.000-an. Kita cek di mobil 30.000-an. Kan udah ketahuan di sana. Iya. Putaran itu by data. Itu pasti. Itu pasti itu. Itu udah ilmu pasti itu. Atau kita bawa ke bengkel resmi itu bisa juga. Untuk melihat kilometernya aja. Iya betul. Gitu makanya. Oke. Habis kan pembahasan tentang kilometer kan? Iya. Oke, nggak apa-apa. Jadi video tentang kilometer sampai di sini. Terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Sama-sama belajar. Thank you.